Halo Sobat Retro, selamat datang kembali di channel Mike Satan Jakarta bersama gua, Michael. Hari-hari gini, pasti kalian susah menemukan mobil klasik dalam kondisi bagus seperti ini. Dan pastinya di showroom Mike Satan Jakarta, kita mempunyai mobil dalam kondisi istimewa. Bersama gua hari ini ada Honda Civic Excellent tahun 1983 dalam kondisi full original dan catnya sendiri masih 75% original. Di beberapa sebagian di sini kita bisa lihat catnya botak-botak. Honda Civic Excellent adalah generasi keduanya Honda Civic yang menggantikan generasi pertamanya, yaitu Honda Civic i-Deluxe. Honda Civic generasi kedua ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1980 dan mendapatkan facelift pada tahun 1982. Dan untuk mobil ini sendiri dia adalah keluaran tahun 83, jadi dia sudah yang facelift model. Dan Honda Civic generasi kedua ini lebih panjang dan lebar dibandingkan generasi pertamanya Honda Civic i-Deluxe. Mobil ini juga masih ada brosur aslinya dengan tulisan seperkasa elang selembut merpati Honda Civic Excellent. Dengan penjelasan lengkap dan spesifikasi tentang mobil ini. Langsung saja kita bahas tampak depannya Honda Civic generasi kedua ini. Untuk generasi kedua pre-facelift atau keluaran awal, lampu depannya masih menggunakan lampu depan bulat. Sedangkan yang facelift seperti ini, lampu depannya sudah mengotak seperti ini. Dia juga mendapatkan list chrome yang mengelilingi lampu depan dan grill mobil ini. Grillnya pun bergaris panjang-panjang seperti ini dan ada emblem Hondanya di tengah. Untuk bumper depannya, mobil ini mendapatkan bumper depan plastik one piece yang dikelilingi oleh list chrome yang berbeda dengan keluaran awalnya yang masih besi. Dan dia juga mendapatkan lampu sen dan lampu kecil di bagian bumper. Sekarang dari tampak samping, seperti kalian bisa lihat, mobil ini masih mendapatkan garis-garis panjang yang lempeng sekali dan cetakan mobil ini yang masih rapi banget. Yang membuktikan bahwa mobil ini belum pernah dicat ulang dan juga belum pernah kena dempul. Mobil ini juga masih menggunakan velg originalnya yang ring 13 dan dilapisi oleh ban baru. Dan untuk kaki-kaki mobil ini pun sudah diganti semua dan bonnya juga terlampir. Jadi pastinya mobil ini sehat sekali. Dan di bagian fender, mobil ini mendapatkan lampu sen berwarna amber dan juga ada list karet sampai ke pintu belakang. Dan juga dia mendapatkan mud flap originalnya. Untuk spionnya, dia juga masih menggunakan spion originalnya yang manual bisa diatur dari dalam mobil. Untuk handle pintu mobil ini, dia mendapatkan handle pintu yang chrome original, bukan tempel-tempelan krom-kroman. Dan di atas sini ada jalur air atau untuk pembuangan air yang krom, tapi karena mobil ini sudah berumur, dia sudah mulai pudar. Sekarang ke tampak belakang mobil ini, kalian bisa lihat bahwa mobil ini masih dalam kondisi original sekali. Bumper belakangnya masih plastik, tidak pernah kena cat, ada list chrome-nya juga, dan lampu belakangnya pun juga tidak ada yang pudar, masih merah, lampu sennya masih kuning, dan lampu mundurnya tidak ada yang menguning atau kotor di bagian dalamnya. Di sini ada emblem Honda yang tidak ada patahannya, karena biasanya Honda Civic atau Honda lama emblemnya pernah dicopot dan patah, akhirnya dibaut. Di sini juga ada emblem Honda, tidak ada patahannya sama sekali dan tidak ada bautnya. Emblem Civic sama juga, dan emblem 5-speed karena mobilnya adalah 5-speed manual. Di sini ada tuas untuk buka pintu bagasinya, dan juga di dalam mobil ada tuas untuk membuka pintu bagasinya. Sebelah kiri dan kanan ada rumahan untuk lampu plat nomor ini, dan plat nomor
Indonesia sayangnya terlalu panjang dan akhirnya harus dilipat seperti ini. Mobil ini masih menggunakan mesin originalnya yang berkapasitas 1335 cc 4-cylinder carbureted engine SOHC yang menghasilkan tenaga 60 PS dan torsi 99,3 Nm. Oke Sobat Hero, sekarang gue lagi test drive Honda Civic Excellent generasi kedua. Dan langsung aja gue akan menjelaskan tentang interior mobil ini. Untuk dashboard mobil ini dia terasa luas sekali karena dia melengkung. Dan bagian atasnya ada tempat penyimpanan yang bisa naruh buku atau dompet ataupun bolpen atau kotak rokok. Karena pada zaman dulu di brosurnya sendiri tulisnya bisa menaruh kotak rokok dan korek. Di bawahnya dia mendapatkan kisi-kisi AC dan juga jam digital. Dan di bawahnya lagi ada pengaturan untuk AC dan juga ada heaternya. Dan AC-nya bukan hanya satu mode, tapi ada 4 mode. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan tertutup atau asbak. Dan di sampingnya ada lighter atau auxiliary power unit. Di bawahnya lagi ada head unit single din aftermarket merek Pioneer. Untuk klaster mobil ini dia terlihat cukup modern dengan RPM di sebelah kiri dan speedometer di sebelah kanan, dan di tengah ada 2 dials kecil yang menunjukkan temperatur dan fuel gauge-nya. Di bawahnya ada kotak untuk warning lights-nya, dan di atas kiri dan kanan ada indikator untuk lampu sen dan lampu jauhnya. Di atas steering column dia ada tombol untuk lampu hazard, jadi dia tidak nyatu di bagian tengah dashboard. Dan di sebelah kanan ya, di bawah kisi-kisi AC-nya ada tombol untuk rear defogger-nya dan tombol untuk rear wiper dan rear wiper sprayer-nya. Mobil ini masih menggunakan setir originalnya yang 2-spoke dengan klakson di tengah. Dan ini belum lembek. Masih terasa utuh sekali. Di bagian tengah sini ada tuas transmisi 5-speed manual dan di belakangnya ada tuas rem tangannya. Mobil ini interiornya masih 100% original. Dari bagian door trim sampai jok masih original. Belum pernah disarung ulang atau belum pernah di repair sama sekali. Untuk jok mobil ini dia masih jok aslinya. Jadi di bagian samping itu kulit dan di bagian tengahnya itu bahan. Dan sampai di jok pengemudi pun belum ada robeknya sama sekali. Dan zaman dulu mobil ini terkenal dengan mobil yang super duper lembut dan irit sekali. Dan juga mobil ini pada zamannya adalah mobil yang paling bertenaga di kelasnya. Kalau kita bahas segi kenyamanan mobil ini terasa nyaman sekali karena kaki-kakinya yang sudah diperbarui completely, jadi benar-benar terasa seperti bawa mobil baru. Tidak ada bunyi-bunyi atau tidak ada shock yang mati. Untuk joknya sendiri pun dia juga empuk sekali, enak banget untuk diduduki, dan pastinya kita tidak akan ngerasa pegal atau capek menduduki kursi mobil ini. Untuk handling mobil ini di tikungan dia benar-benar enak sekali, precise banget, walaupun mobil ini belum dilengkapi dengan power steering. Untuk kegedapan suara mobil ini, jujur dia cukup kedap karena suara motor tidak terlalu terdengar ke dalam kabin, kecuali dia menggunakan knalpot racing ya. Dan suara jalanan, suara dari ban itu tidak terlalu terdengar juga ke dalam kabin. Untuk suara mesin dia cukup halus, hanya terdengar kalau kita sedang nyetir di RPM tinggi. Sekarang di depan double procedure kita akan tes suspensi mobil ini. Benar-benar empuk dan enak sekali. Dan pastinya tidak akan mentok. Di depan ada speed breaker. Lumayan terasa, ya namanya mobil ini juga bukan S-Class. Jadi pastinya speed breaker itu akan terasa. Aman guys, procedure pun aman. Sekarang depan ada jalan kosong, kita akan tes tenaga motor
mobil ini. Luar biasa tenaga mobil ini. Untuk mobil zaman dulu 1300 cc 60 PS, mobil ini benar-benar tenaga banget dan gesit banget. Bagi kalian yang tertarik dengan mobil ini, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di description atau langsung DM Instagramnya Malik Satan Jakarta atau menghubungi nomor yang tercantum di Instagramnya juga. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Malik Satan Jakarta dan tekan loncengnya untuk update-update terbaru video kita. Sampai ketemu di video berikutnya.